Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi pertemuan kita di kelas komputer akuntansi perbankan. Hari ini kita akan melakukan pencatatan transaksi dari bukti dokumen yang ada di file PDF yang saya sudah bagikan ke Anda semua. Mulai dari bukti dokumen nomor 9001 sampai terakhir. Nah, untuk bukti dokumen 9001 itu adalah transaksi mengenai pengeluaran kas atau pengeluaran bank. Transaksi ini akan mencatat pembayaran gaji dan upah pada periode sebelumnya. Karena neraca saldo tidak dicantumkan utang gaji dan upah, maka transaksi ini nanti akan diakui sebagai beban gaji dan upah pada bulan Desember 2009. Caranya adalah pertama kita membuka Mayup kita, kemudian kita open, kemudian kita pilih yang 3 Cahaya Putra ya, kita oke saja. Oke, kemudian kita buka di bank atau banking, kemudian spend money, kemudian pilih akunnya cash in bank, kemudian card, pengeluaran kas, cardnya ini dikosongkan saja. Jadi yang terisi adalah nomor cek. Nomor cek kita ketik 01 garis miring, kita kasih kode BKK, bukti kas keluar ya singkatannya. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 1 Desember 2009. Kemudian amount-nya sesuai di nota di buktinya 23.125 juta plus 25.000. Kemudian untuk pay kita tulis sebagian gaji dan upah. Oke, kemudian di memo kita klik lagi pembayaran gaji karyawan. November 2009. Oke, kemudian kita tap account-nya. Yang pertama itu adalah 611 wage and salary expense. Kemudian amount-nya 7 juta. Di memonya ini adalah untuk gaji sales. Kemudian yang kedua itu adalah 6210, nominalnya 16.500.000. Ini untuk bagian umum ya, general administrasi, bagian umum dan administrasi. Kemudian yang ketiga adalah income tax payable atau pajaknya. Kasih minus ya, minus 375 untuk menandakan dia ada yang kredit dalam jurnalnya nanti. Oke, setelah itu kita ceknya itu cek jurnalnya dalam kontrol R Romeo, kontrol R. Oh, ini benar jurnalnya. Oke, nanti kemudian di record, klik record. Karena saya sudah pernah membuat, jadi saya cancel ya. Tapi setelah melakukan transaksi ini maka harus di record. Kemudian ke bukti dokumen 002 yaitu transaksi penerimaan kas
yang akan mencatat penerimaan pembayaran pinjaman dari karyawan ke kas atas nama Totok. Maka kita masuk ke banking, kemudian receive money, kemudian kita depositnya ini adalah cash in bank, ID-nya itu kita ketik saja 01 BKM, bukti kas masuk ya BKM, kemudian tanggalnya 1 Desember 2009. Yang perlu diisi itu adalah amount-nya berapa, di situ 150.000. Kemudian memonya kita ketik penerimaan pelunasan karyawan, ketik karyawannya Totok S. Kemudian akunnya sini adalah 1105. Ini employee receivable. Nanti memonya di piutang Totok. Oke. Kemudian kita record. Jangan lupa record ya. Saya cancel karena saya sudah pernah membuatnya. Oke. Kemudian untuk penerimaan kas, dokumen 9003. Jadi transaksi ini mencatat penerimaan pembayaran piutang dari PT Meteor Abadi tertanggal 23 November 2009 yang lalu. Jadi terkait dengan penjualan ini, yaitu ada termin 2/10 N30 yang akan dibayarkan pada tanggal 2 Desember 2009. Artinya ini masih dalam tempo diskon. Jadi kita akan memberikan diskon sebesar 2% dari piutang 77 juta nilainya, kemudian akan mendapatkan diskon sebesar 1.540.000. Nah, untuk melakukan transaksinya, maka yang pertama kita buat itu adalah ke finance charge-nya yang akan kita ubah. Yang pertama adalah kita masuk ke setup, kemudian kita link account, kemudian sales account. Kemudian sales account di sini kita pilih, kita centang dulu ya access charge for a late payment. Kemudian income account itu kita pilih sales discount yang ini ya. Ini tetap account receivable dan cash in bank. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke sales. Kemudian masuk ke customer receive payment, maksudnya sales yang ini. Kemudian receive payment. Kemudian kita pilih cash in bank. Kemudian kita pilih sini Meteor, PT Meteor ya, Meteor Abadi. Oke, Meteor Abadi. Kemudian kita amount-nya nominal sebesar 75.460 ya. Kemudian kita kasih kode 02 BKM itu bukti kas masuk ya. Kemudian 02 12 2009 tanggal 2. Di paymentnya di sini kita kasih informasi diskon 2%. Kemudian nah, ini yang saya sudah buat kemarin. Nanti diisi di invoice di sini ya. Nanti diketik, klik di situ adalah kodenya. Kodenya seperti ini. Kemudian tanggalnya 23 bulan 11 2009. Kemudian amount-nya nanti diisi 77 juta ya.
Kemudian diskonnya dikosongkan. Nah, diskonnya nanti dikosongkan. Kemudian total due-nya nanti akan muncul 77 juta. Kemudian kita akan amount applied, kita akan mengisi amount applied-nya di sini adalah mengisi nominal sebesar 77 juta. Ya. Kemudian di bawahnya itu kita akan memakai kode kodenya 058 garis miring FPJ ya. Nanti tanggal 4 invoice-nya itu tanggal 4 bulan 12 2009 sebesar 73 juta. Nanti 73 juta 626.960 untuk di amount-nya. Kemudian total due-nya nanti 70 sama nilainya 73 juta 626.960 ya. Nah, kemudian di finance charge-nya itu kita kasih tanda ini minus 1540 sebagai diskonnya. Dan ada informasi diskon 2%, maka dikasih minus ini. Kemudian maka akan muncul angka 75.460. Nah, ini adalah total yang diterima setelah diberikan diskon sebesar 2%. Ya. Ini jurnalnya, kreditnya. Ya. Nanti di invoice yang kedua di sini ya, jangan lupa ini karena saya sudah terlanjur membuat, jadi tahapannya ada yang tidak bisa saya ubah lagi di sini. Di invoice setelah kita mengisi yang tadi saya sampaikan, maka di bawahnya itu akan muncul kita mengisi lagi invoice dengan kode invoice-nya ditulis ya 058 di sini 058 garis miring FPJ. Oke. Setelah itu tanggalnya 4 Desember 2009. Kemudian amount-nya di sini nanti 73.626.960 atau 73.626.960 rupiah. Kemudian di sini total due sama, amount applied-nya dikasih kosong. Jadi yang diisi amount applied-nya nanti di sini sebesar 77 juta. Ya, kemudian di record ya. Kalau saya sudah record maka saya harus oke. Kemudian cancel. Ya, itu untuk mencatat tadi penerimaan kas untuk bukti dokumen 9003. Kemudian kita akan melakukan pencatatan transaksi pada dokumen 9004 yaitu pembelian kredit. Jadi transaksi ini akan mencatat pembelian barang dari PT Oke Jaya Mandiri dengan termin 5/10 N30. Jadi transaksi ini dicatat melalui modul purchase ya. Purchase, kemudian enter purchase. Kemudian kita bill, ini dipilih yang bill. Kemudian suppliernya jangan lupa Oke Jaya Mandiri. Nah, udah terani. Kemudian termnya ini ya, di tanda panah ini diklik nanti. Nah, ini sudah benar. Ini pilihan seperti ini ya, sesuai di pilih yang in a given of days. Kemudian diskonnya 10, balance today-nya 30, diskonnya 2%. Diskonnya 2%. Oke, kemudian pilih layout. Layout kita pilih yang item. Kalau tadi service kita pilih item. Kemudian kita maka akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih tanggal. Tanggalnya itu 2. Tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember. Tanggal 2
Desember 2009 ya. Nah, kemudian untuk supplier invoice-nya kita klik isikan nomor faktur. Kita isikan nomor faktur 05 PJ. Nah, ini nomor faktur ada di bukti dokumen 9004. Ya, kemudian bill-nya ya. Di sini bill-nya kita akan ini terminnya sudah benar 2% ya, 5% maksud saya, 5%, bukan 2, saya yang keliru. Nah, kemudian sudah ini sesuai, case nomornya 003 ya. Kemudian bill-nya di sini kita akan mengisi ini 002 ya. Kemudian di bill kita akan mengisi sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Ya, item numbernya di sini adalah pertama C5. Kemudian harganya kita lihat 1368 ya, 368. Kemudian diskon. Kemudian yang kedua itu adalah produk G2100. Harganya 2095. Kemudian yang ketiga itu 2 unit, itu untuk produk yang ketiga 3.200.000. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nanti komen di sini kita isikan kodenya ya, 01. Ikuti saja kode yang saya buat ini akan ada di bawah itu, di bawah di dokumen 9004 itu kan ada faktor catatan, faktor penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan faktor pajak standar. Jadi kita akan mencatat faktor pajak standarnya 010 titik. Nah, ini ya. Kemudian kita Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Oke, sudah. Terus kita record ya, karena saya sudah pernah membuat, jadi saya cancel. Oke. Kemudian kita akan melihat bukti dokumen 9005. Nah, ini kita akan melakukan penjualan kredit, melakukan pencatatan penjualan kredit. Jadi ini akan mencatat penjualan barang kepada Ivan Seluler dengan termin 2/10 N30. Kita buat sales, klik sales, kemudian enter sales penjualan, kemudian kita ke invoice ya, invoice customernya pilih Ivan Seluler. Kemudian ini di sini kita mengisi invoice-nya, yaitu sesuai dengan yang di nota 057 garing FPJ ya. Kemudian tanggalnya adalah 03/12/2009. Kemudian jangan lupa terminnya kita cek dulu. Terminnya di sini adalah 2% ya, 30 ya, seperti ini. Oke.
kemudian kita mengisi ke sheet-nya ya, sheet-nya. Jangan lupa layoutnya diubah ke item. Ini layout yang di bawahnya diubah ke item. Oke, kemudian sheet-nya kita sesuai dengan notanya, kita buktinya 5. Ini untuk produk yang A, kemudian harganya itu 1712500. oke. Kemudian diskonnya sih kasih kosong, oke, kita oke. Kemudian yang kedua itu 7 ya, untuk produk yang kedua nominalnya 2625. oke. Yang ketiga itu 2, harganya 4 juta. Oke. Nah, kita kembali lagi ke komennya. Di sini untuk mengisi faktur pajak yaitu kosong. Kita lihat di nota bukti faktur penjualannya ya, untuk transaksi 9005. Oke, diisikan sesuai dengan yang saya isi, diikuti. Kemudian jangan lupa Ctrl R untuk mengecek saldo jurnalnya. Oke, kemudian kita record karena saya sudah pernah membuat, jadi saya cancel ya. Jangan lupa record. Oke, kemudian untuk dokumen 9006 itu penjualan kredit ya, penjualan kredit. Penjualan kredit yang lain di sini adalah transaksi akan mencatat penjualan kredit, penjualan barang kepada PT Meteor Abadi dengan termin 2/10/30. Jadi transaksi ini dicatat mulai model sales tadi ya, kemudian enter sales, invoice tadi ya, kemudian pilih Meteor, PT Meteor Abadi maksud saya, kemudian terminnya jangan lupa 2%, dicek lagi di sini 2% ya. Oke, kemudian kita mengisi invoice-nya ya, 58 FPJ. Kemudian tanggalnya 4 bulan, tanggal 4. Kemudian kita mulai mengisi. Ini nominalnya 12, produk A. Kemudian harganya itu 1712500. oke. Kemudian yang kedua 10, produk B. Harganya 2625. Kemudian ini produk 2, 5. Produk C. Kemudian kita di sheet berikutnya kita klik kanan ya, klik kanan. Nah, di mana, di description ini klik kanan, kita klik kanan dulu.
Jadi aduh, salah ya, tadi seperti itu ya. Kemudian di insert subtotal, kemudian ditambahkan asuransi ya. Jadi tadi seperti itu untuk cara membuatnya. Kemudian kita masuk ke di dokumen 9007 yaitu pembayaran utang usaha. Jadi transaksi ini akan mencatat pembayaran utang dari PT Oke Jaya tertanggal 25 November 2009 terkait dengan pembelian dengan termin 5/10 N30 dan dibayarkan pada tanggal 4 Desember 2009. Jadi masih ada atau masih dalam tempo diskon. Maka kita akan menempatkan diskon sebesar 5% dari total utang sebesar 73 juta dengan diskon sebesar 6.550.000. Tadi kurang lebih sama dengan yang kita membuat diskon pertama. Maka kita akan membuka setup, kemudian link account, kemudian kita purchase account ya. Ini account payable cash in bank, kemudian kita mengklik I pay a charge for late payment, kemudian ini ke expense accountnya for late charge-nya itu adalah ke COGS ya, dengan kodenya ini. Kemudian kita oke. Kemudian transaksi kan kita masuk ke purchase. Ini purchase, kemudian kita pay bills. Suppliernya Oke Jaya ya. Kita mengisi ini Oke Jaya Mandiri, ini kasih informasi diskon 5%, kodenya 02 BKK ya, tanggal 4 Desember 2009. Amountnya sebesar 69.350.000. Oke, kemudian ini, nah ini nanti diisikan ini ya, purchase-nya tanggal 25. Ini amountnya 73, diskonnya ini kita kasih 0. Terus kemudian di sini kita isi full 73. Kedua tanggal 3 29 kita kasih diskon, kosongkan 0 ya. Oke. Nah, yang akan kita isi di sini ada di finance charge-nya minus 3650, 3.650.000. Oke, terus kita record ya. Karena saya sudah mengerjakan, maka saya akan cancel. Kemudian penerimaan pembayaran piutang usaha. Itu untuk bukti dokumen 9008. Jadi penerimaan pembayaran piutang usaha itu akan kita catat di sales, receipt payment, kemudian pilih customer-nya. Ini deposit to account-nya cash in bank ya. Kemudian kita klik di sini ada Ivan seluler. Nominalnya 33.957. Kemudian kita tambahkan informasi diskon 2%.
kemudian kodenya sini sesuai dengan datanya 3 PKM ketika masuk tanggal 5 bulan 12 kemudian nah ini voice nya sini 003 dulu tanggal 30 nominalnya ini, kemudian kita kasih kosong ya, diskonnya itu kosong, kemudian kita 3 4 6 50. Jadi yang seharusnya keluar di sini ya yang kode ini, terus kita mengisikan ini invoice-nya, amount-nya sebesar ini, diskonnya kasih kosong ya. Nah, jadi di sini kita tinggal tambah minus 693. Nah, ini ya. Kemudian kita record. Yang jelas out of balance-nya itu harus kosong ya, out of balance itu harus kosong. Kemudian kita cancel. Record jangan lupa. Saya cancel karena saya sudah pernah membuatnya. Kemudian dokumen 9009 yaitu penerimaan pembayaran piutang usaha, maka kita pilih ke sales tadi ya, kemudian masih receive payment, kemudian kita pilih customer-nya, ini cash in bank ya, customer-nya itu CV Agung Sakti, kodenya di sini 04 BKM ya, tanggal 5 bulan 12. Oke, amount-nya 48 510. Kemudian ini jangan lupa informasinya diskon 2%. Nah, ini tanggal 26 49, ini diskonnya dikosongkan. Oke, ini diisi penuh 49.500. Kemudian kita mengisikan sesuai dengan out of balance-nya. Jadi kita kosongkan out of balance, maka kita harus mengisikan lawannya, minusnya, minus 990. Oke, jadi record. Saya cancel karena saya sudah pernah membuat. Oke. Kemudian untuk dokumen 9010 itu terkait dengan penjualan tunai. Jadi transaksi penjualan tunai akan dicatat melalui sales enter invoice ya, karena nama kasir customer penjualan tunai belum ada dan belum dibuatkan dalam setup awal yang pernah kita buat itu, maka kita bisa langsung menambahkan nama pelanggan baru. Jadi untuk menambahkan tanggal pelanggan baru maksud saya, nanti kita akan ketik nama kasir penjualan tunai, jadi melalui Python ya. Jadi kita pilih sales, kemudian enter sales, kemudian kita pilih invoice, kemudian kita customer kita. Nah, ini saya sudah buat, kalau belum buat bisa di ya, add on. Jadi klik easy add ya, easy add. Jadi buat kasir penjualan tunai. Kemudian kita pilih ini ya, easy add. Nah, kita klik tadi kasir penjualan tunai, baru kita klik easy add. Nah, terminnya jangan lupa. Terminnya di sini kita pilih adalah COD. Jangan lupa cash on delivery COD ya. Kemudian ini kosong-kosong semua untuk COD tadi. Kita oke. Kemudian
kita masuk ke nih, invoice-nya 05 BKM, dikasih masuk tanggal 6 bulan 12 ya. Kemudian kita mulai, jangan lupa layoutnya diubah jadi item. Kalau ada pilih layout, pilih item ya. Oke, kita tap saja shift-nya di sini 5 untuk produk yang A ini 5. Kemudian harganya 712.500. Kemudian yang kedua itu nominalnya 6. Produk yang kedua atau produk B 2625. Kemudian ketiga adalah produk ketiga itu Rp4.000.000. Oke. Kemudian pada ini klik kanan, insert subtotal. Oke, klik kanan ya, baru pilih insert subtotal di baris bawah, sama yang seperti tadi yang kita terlewati, itu subtotal. Kemudian di baris bawahnya kita akan itemnya, tidak ada quantity-nya, langsung ke item, kolom item, kita enter, kemudian kita pilih asuransi 2%. Asuransi 2%, kita tap lagi. Asuransi 2% tadi. Kemudian kita tap, kita isikan ya. Pada ini kita asuransi, kita enter subtotal. Di bawahnya asuransi. Di total ini kita pilih enter subtotal. Terlalu banyak ya, harusnya di bawah sini bisa. Kita isikan 72625 di asuransi. 72625. Jadi sesuai dengan bukti kas masuk ya, 72625. Kemudian kita jangan lupa mengisikan ini ya, di catatannya nomor faktur pajaknya 059 ya, 059 sama 60 juga masuk sama 0061. Kemudian paid-nya kita akan mengisikan full dengan total amount-nya sama dengan yang di atas ini, 40.023.637,50. Oke, ini cash. Kemudian kita record ya. Saya sudah pernah mengerjakan, maka saya akan cancel.
Kemudian kita akan membuat dokumen 9011, yaitu pembelian surat berharga. Jadi transaksi pembelian surat berharga ini akan dicatat melalui banking, kemudian spend money, kita mengeluarkan uang, kemudian akunnya pilih cash in bank, kemudian cek numbernya kita kasih 03, ketika keluar, kemudian tanggalnya tanggal 7 bulan 12 ya. Amountnya 104.040. Ini pembayaran ke Merdeka Securities. Kemudian kita kasih memonya di sini adalah pembelian saham PT Perkasa Indah Sentosa. Kita tap, akunnya itu adalah 11102 ya, Marketable Securities. Amountnya sama. Kemudian kita kasih memo di sini adalah 1000 lembar. 100.000. Oke. Kemudian kita cek jurnalnya, Ctrl R. Oke, sudah benar. Marketable pada bank ya. Jika kita klik record, saya belum pernah membuat, maka saya akan mencetak record. Oke. Kemudian ke dokumen 9012, itu penjualan kredit tadi. Ini kita masuk ke sales, kemudian enter sales, customer, ini invoice ya, jangan lupa pilih CV Agung. Oke, kemudian ini jangan lupa terminnya 10, 10, 10, 30, given and offer days, diskon 10, 2%, terus klik OK. Kemudian kita tanggalnya, invoice-nya 62, ini dilihat di bukti dokumen ya, yang di file PDF saya berikan, PJ tanggal 8 bulan 12. Kemudian ship to Jalan Surabaya, kita tambahkan informasi Jalan Surabaya nomor 25 Malang. Kemudian kita tap lagi. Nah, untuk shipnya kita isikan sesuai dengan di bukti dokumen. Untuk produk kedua, kemudian 25. Oke. Dan yang ketiga itu adalah 5. Kemudian ini untuk 62.
Dan yang terakhir itu adalah untuk dokumen 9013, yaitu pembayaran PLN dan Telkom. Jadi transaksi pembayaran listrik, air, dan telepon untuk bulan November 2009 ini kita catatnya melalui banking, spend money, pilih akunnya cash in bank karena kita menggunakan bank, kemudian kodenya jangan lupa 04 BKK, kemudian tanggal 9 Desember, kemudian amountnya 1.750.000. PI untuk bayar PDAM, PLN, Telkom. Ini memonya pembayaran listrik, air, telepon November 2009. Kodenya adalah 62101, besar sama. Kemudian kita record. Nah, ini untuk pertemuan ini kita sampai di situ dulu. Silakan coba dikerjakan di rumah masing-masing, di komputer dan atau di laptop masing-masing. Jika ada pertanyaan bisa sharing di grup kelas kita. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.